Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Anandia Wicaksono. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Wali Songo. Saya dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan akan menjelaskan tentang suatu parenting dari orang tua dan dampak dari anaknya itu bagaimana. Oke, sebelum ke videonya, perkenalkan subjek dari anak tersebut adalah saudara saya sendiri yang bernama Muhammad Rasman Bauman, berumur 33 bulan. Dan lihatlah perilaku anak tersebut sekarang. Bikin apa? Bikin kuda. Oh, bikin kuda. Ekor apa? Ekor apa? Ekor kuda. Gambarnya seperti bintang, mana bayangannya bintang? Ini. Iya betul. Seperti bulan sabit, mana seperti bulan sabit? Hidupnya seperti love. Iya, seperti bulan. Iya, seperti telur, mana seperti telur? Hai, gimana setelah melihat video tersebut? Apa pandangan pertama kalian melihat anak tersebut? Tentu saja aktif kan? Nah, tentu saja itu tidak begitu terjadi anak itu aktif. Hal itu terjadi karena tentu saja akan ada sangkut paut dari orang tua ataupun dari pengasuhnya. Mari kita jelaskan. Sebelum kita jelaskan, kita perkenalan ulang lagi terhadap anak tersebut. Ya, anak tersebut bernama Muhammad Risman Bauman, berumur 33 bulan ataupun 2 tahun lebih 9 bulan. Nah, anak tersebut memiliki 2 orang tua yang masih muda. Dan juga anak tersebut diasuh oleh pengasuhnya sendiri. Pengasuhnya sendiri juga merupakan saudari dari orang tuanya sendiri. Nah, sedari kecil si Bo ini sering bersama orang tuanya. Kan pada saat itu tentu saja orang tuanya masih belum bekerja karena masih dalam fase pemulihan. Nah, setelah Bowman menyentuh umur 1 tahun sampai 2 tahun, ketika kondisi orang tuanya itu sudah mulai pulih, si Bo ini mulai diasuh oleh saudari orang tuanya tersebut. Nah, pada saat masih diasuh oleh orang tua, si Bo ini diberi aturan oleh orang tua, yaitu beberapa aturan seperti jangan mengikuti orang asing ataupun jangan memberikan hal itu kepada orang asing dan sebagainya. Dan ketika diasuh oleh pengasuhnya tersebut yang kita sebut saja dengan inisial YR, kebetulan si inisial YR juga umurnya masih 30 tahunan. Dia belum memiliki suami ataupun anak, maka dia dipercayai untuk mengasuh anak si saudari tersebut, anak dari orang tua tersebut atau si Bowman itu. Nah, dari video-video tersebut itu adalah video kumpulan dari si pengasuh tersebut. Nah, yang dimana si pengasuh itu mengajak si anak itu bermain-main dengan hal-hal dunia luar ataupun mengajak bereksperimen tentang apa itu pasir dan sebagainya. Itu diperuntukkan untuk mengenalkan ataupun menalar secara kreatif kepada anak tersebut. Pada masa usia 2-10 tahun, menurut Jean Piaget menurut Jean Piaget
itu anak mulai mengembangkan sensorik dan motorik, yang dimana tentu saja anak itu akan lebih banyak bergerak dan juga merasakan, seperti ia berlari-lari ke sana kemari, dan juga ketika merasakan tercubit ataupun terkena nyamuk itu akan merasa. Dan lalu pada masa Jean Piaget menjelaskan bahwa anak-anak ataupun orang itu akan menjalani 4 fase. Seperti yang tadi saya jelaskan, yang pertama adalah fase pra-operasional, lalu operasional, dan kurang lebih seperti itu. Karena kita akan membahas fase pra-operasional dan operasional yang dialami oleh anak tersebut. Nah, pada fase pra-operasional, anak tersebut itu mulai seperti yang dijelaskan, egosentrismenya mulai terwujud, dan juga keyakinan hal-hal magis juga mulai terwujud. Seperti pada kasus anak tersebut pernah ditakut-takutin oleh orang di sekitarnya bahwasannya burung hantu itu membawa hantu, maka dia percaya dan juga takut. Hal itu karena ia pada fase pra-operasional, keyakinan terhadap hal-hal yang magis itu mulai tumbuh. Lalu selanjutnya ada fase operasional, yang dimana ada dibagi 2. Yang pertama fase format, lalu yang kedua fase konkret. Nah, yang di fase format tersebut, anak-anak mulai menyadari bahwasannya aktivitas-aktivitas yang dia lakukan itu tidak tahu apa yang dia lakukan, ataupun hal yang mendasari aktivitas-aktivitas tersebut itu tidak diketahui. Karena sebuah contoh mungkin mengapa semut itu mengerubungi gula. Nah, anak-anak taunya itu semut-semut mengelilingi ataupun berjalan-jalan karena menuju gula tersebut. Nah, tapi anak itu tidak tahu bahwasanya apa yang mendasari semut itu ke gula tersebut. Tentu saja yang mendasari hal tersebut adalah semut karena suka manis. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua ada fase konkret. Di sini anak-anak membayangkan kayak sesuatu yang tidak nyata. Saya juga pernah pada saat kecil, saya membayangkan saya punya pedang dan sebagainya. Nah, pada anak tersebut juga pernah pada saat dia ketika mempunyai kereta, ya dia seperti bermain kereta-keretaan begini, walaupun tidak punya kereta, benda ataupun apa, tapi ia merasakan bahwasanya ia sedang bermain kereta. Lalu ada juga teori perkembangan menurut J. Bowlby, yang di sini yang saya tahu, bayi yang baru lahir memiliki perasaan sosial kepada orang tua, yang yaitu pada orang menurut perkembangan attachment menurut J. Bowlby. Pada umur 24 bulan ke atas, bayi sudah merasa lebih aman dalam berhubungan dalam pengawasan pertama. Nah, di sini yang dimaksud ialah ketika bayi dalam perkembangan attachment ini dalam umur 24 bulan ke atas, bayi merasa sudah aman dengan sosialnya. Jadi bayi tidak terlalu takut ditinggal oleh orang tua, tidak seperti bayi yang masih kecil karena langsung menangis ataupun sebagainya. Nah, pada umur segini menurut J. Bowlby, perkembangan attachment itu bayi sudah mulai tidak takut untuk ditinggalkan orang tua dan juga merasa aman saja ketika dengan pengasuhnya. Itulah yang dialami oleh Muhammad Rizman Bauman ataupun saudara saya juga sendiri, ponakan saya, yang mengapa anak tersebut itu begitu aktif dan juga berperilaku seperti itu. Kesimpulannya yaitu suatu pola asuh yang dilakukan oleh orang tua maupun pengasuh akan berdampak terhadap anak tersebut, baik secara sensorik motorik, penalaran kognitif, dan juga kemampuan dan juga mental ataupun emosi anak tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.